Shalom, puji nama Tuhan. Sungguh luar biasa, pagi hari ini kita bisa ketemu lagi, baik yang di rumah maupun yang kita bersama-sama tempat ini, tempat ibadah. Hari ini kita akan pujikan nama Tuhan, Tuhan yang dahsyat, Tuhan luar biasa. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. 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 Oh, haleluya. 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 Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Amin Tuhan. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Segala pujian, segala puji, saya undang untuk bangkit berdiri. Semua kita bangkit berdiri. Haleluya Yesus Tuhan. Segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Segala pujian, oh, segenap nafas. Amin Tuhan. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan. Suci, 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 kaum kudus tersungkur, kaum kudus tersungkur di
depan tahtamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Segala pujian bagimu. Kita puji Tuhan, haleluya. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Oh, kan berseru, kuduslah Tuhan, segala pujian. Oh, kami sembah Engkau Tuhan. Oh, kami sembah, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Dan berseru, kuduslah Tuhan. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, Allah yang suci, Allah yang kita sembah. Oh, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Engkau Allah yang suci, Engkau Allah yang suci, kami sembah Engkau. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan, segala pujian, segala pujian bagimu. Segenap nafas muliakanmu. Surga bumi kan berseru, kuduslah Tuhan namamu. Suci, 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 suci. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Kita punya Allah yang kita sembah, Allah yang maha dahsyat, Allah yang kuasa. Hari ini kita katakan, Tuhan, aku percaya Tuhan. Karena itu Tuhan, Engkaulah satu-satunya harapan dalam hidup kami. Karena Engkaulah Tuhan yang selalu ada di sekitar kami. Engkau menuntun hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Tuhan. Haleluya. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Ibu? Yang di rumah bagaimana kabarnya? Haleluya. Saya percaya kalau di sekitar sini kita luar biasa. Yang di rumah juga pasti luar biasa. Tebarkan senyum ke kanan ke kiri. Orang di samping kiri kita, yang ada di kanan kiri kita, belakang kita, semua katakan, Tuhan kami bersyukur Tuhan. Kami milik Engkau Tuhan Yesus. Haleluya.
Hidup yang kupilih, amin, membuatku berarti. Karena Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, kami lihat sekeliling kami Tuhan. Amin. Kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di mana? Kau sumber kuatku, oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Katakan hidup yang kupilih, hidup yang kupilih. Amin Tuhan, haleluya. Amin, haleluya. Karena Engkau Tuhan, kami percaya, kami berharap pada Engkau Tuhan. Mari semua kita melihat sekeliling kita. Oh Yesus, haleluya. Kebenarannya yang membebaskan, karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di mana? Di sisi kita. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisi kita. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku. Kau sahabat. Engkau berada di sisiku. Kau sahabat selama-lamanya. Kau sahabat berada di sisiku lama. Katakan Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau katakan Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak. Haleluya. Amin Tuhan. Kau sumber kuatku. Kau sahabat berada di sisiku. Kau sahabat selama-lamanya. Kau sahabat berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Saya percaya karena Tuhan membuat kita semua menjadi berhasil. Amin. Dalam situasi yang tidak menentu, tapi kami percaya Engkaulah pengharapan kami Tuhan. Karena berkat-Mu Tuhan, karena kuasa-Mu Tuhan, kami boleh ada. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ola masyukiramu ya nasiramu. Ya nasiramu ya nasiramu ya nasiramu.
Hallelujah, 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 terima kasih Tuhan. Ini semua karena berkat-Mu, ini karena kuasa-Mu Tuhan. Kami ada Tuhan. Kami ada. Haleluya Yesus. Jikalau bukan karena Tuhan, jikalau bukan kasih Tuhan, tiada ku sanggup menjalani hidup ini. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di saat hatiku percaya, di saat jiwaku berserah, surga terbuka, kuasa Tuhan bekerja. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyembuhan penuhi. Amin Tuhan. Semua karena kasih Tuhan. Semua karena kasih Tuhan, semua karena kuasa Tuhan, maka ku sanggup menjalani hidup ini. Di saat ku percaya Tuhan, di saat ku berserah, oh haleluya, surga terbuka. Engkau terus bekerja Tuhan, karena kuasa-Mu ku terima kuasa. Ku terima kuasa yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Damai dan penyertaan-Mu penuh. Oh, ku terima kuasa-Mu Tuhan, yang datang dari Bapa, Putra,
dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi dan menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa kami semua adalah anak-anak-Mu yang sudah menerima kuasa untuk kami boleh menjadi umat-Mu yang berkemenangan, umat-Mu yang menikmati janji Tuhan. Terima kasih kalau hari ini kami boleh ada menyembah, memuji Engkau, kembali menikmati persekutuan dengan Engkau. Kami percaya Tuhan ada dan melawat kami. Baik kami yang di gereja maupun kami yang di rumah, yang mengikuti live streaming ini Tuhan, kami merasakan Engkau ada dan hadir dalam setiap kehidupan kami. Saatnya Tuhan kami bersama-sama untuk mendengarkan, merenungkan kembali firman-Mu. Kami mau bahwa firman-Mu yang hidup dan berkuasa itu akan dinyatakan buat kami, memberkati kami, meneguhkan setiap kami, mengajar dan membentuk setiap kami, sehingga kami hidup dalam kehendak-Mu. Kami ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa Roh-Mu yang kudus akan menolong kami, sehingga ketika kami membaca, kami mendengar, kami merenungkan firman-Mu, kami dikuatkan, kami diteguhkan. Kami percaya firman-Mu tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami siapkan hati kami, urapi Tuhan setiap kami dan hamba-Mu. Di dalam kuat kuasa-Mu Tuhan, kami siap menyampaikan dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Luar biasa, kita bersyukur kita kembali boleh datang bersama-sama dalam ibadah kita. Walaupun belum semua jemaat yang bisa mengikuti, tapi jemaat yang di rumah, saya mengucapkan shalom. Jemaat Tuhan yang di rumah dan yang mengikuti live streaming ini tetap bersuka cita. Walaupun tidak bersama-sama, berkumpul, bersekutu, tapi saya percaya di rumah pun kita boleh menikmati kehadiran Tuhan. Dan kita semua yang ada di tempat ini, di gereja, kita bersyukur, kita bersuka cita karena Tuhan terus berikan kekuatan, kesehatan buat kita. Itu anugerah Tuhan. Hari ini kesehatan itu luar biasa mahalnya, betul? Kesehatan itu anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Dan itu kita syukuri. Kalau hari ini kita masih boleh datang kembali memuji dan menyembah Tuhan. Hari ini saya memberi tema firman Tuhan adalah membangun kehidupan yang produktif. Jemaat Tuhan, setiap orang percaya harus menjadi jemaat yang produktif atau orang yang produktif. Jadi jangan hidup kita ada di bumi ini hanya memenuhi bumi saja. Tapi Tuhan taruh kita hidup di dunia ini supaya kita produktif, kita menjadi orang yang hidup menghasilkan sesuatu, diberkati dan sukses, betul? Saudara, saya percaya juga Tuhan menghendaki supaya setiap orang percaya kita umat Tuhan hidup menghasilkan buah. Saudara, ciri orang yang produktif adalah apabila hidupnya, imannya bertumbuh dan menghasilkan buah, dan buah itu tampak nyata dalam setiap kehidupan kita. Dalam Lukas 6 ayat 44 dikatakan, sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Jadi ciri orang yang produktif adalah dikenal dari apa yang dihasilkannya. Hari ini, pagi hari ini kita akan merenungkan bagaimana menjadi umat Tuhan yang produktif. Mari kita akan membuka bersama-sama dalam Injil Lukas pasal yang kelima.
Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kita akan baca bagian ini. Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Judul perikop dari bagian ini adalah penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya akan bacakan. Injil Lukas pasal yang kelima. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Yesus melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu Yesus duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, Yesus berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ayat yang terakhir, ayat 11. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Saudara, hari ini kita akan lihat dari perikop ini, bagaimana menjadi orang Kristen atau umat Tuhan yang produktif. Saudara yang dikasih Tuhan, perikop ini adalah perikop yang sangat penting bagi kehidupan awal di mana Tuhan memilih murid-murid Yesus, yaitu Petrus, Yakobus, Yohanes, dan rekan-rekan murid yang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan lihat bagaimana kita sebagai orang umat Tuhan, orang percaya, kita menjadi orang Kristen atau umat Tuhan yang bisa produktif. Mari kita lihat dari ayat ini. Yang pertama, kalau kita ingin menjadi umat Tuhan yang produktif adalah apa? Kita harus memiliki kesediaan untuk bekerja keras atau bekerja dengan sepenuh hati. Kalau kita melihat ayat ini, saudara, ayat yang kedua saya akan bacakan. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat yang kelima dikatakan, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras." Dalam ayat ini dijelaskan, jika kita ingin menjadi orang Kristen yang produktif, umat Tuhan atau orang percaya yang produktif, kita harus bersedia untuk bekerja keras. Saudara, bekerja dengan sepenuh hati. Kita harus siap bekerja keras untuk jadi umat Tuhan yang produktif. Kita tidak tinggal diam, menunggu dan menjadi penonton. Saudara yang dikasih Tuhan, bagi orang produktif tidak ada istilah hidup santai. Betul? Setuju ya? Karena sikap yang demikian akan menjadi beban bagi orang lain. Amsal 10 ayat yang keempat dikatakan, tangan yang lamban membuat miskin, tapi tangan orang rajin menjadi kaya. Artinya saudaraku, kalau kita ingin menjadi orang-orang Kristen yang produktif, kita harus punya kesediaan untuk apa? Bekerja keras, bekerja dengan sepenuh hati. Kita melihat dalam ayat ini, murid-muridnya ketika dipilih menjadi murid Tuhan, tidak lagi nganggur. Setuju? Ketika Tuhan memilih beberapa muridnya, mereka bukan orang pengangguran. Tapi mereka dalam ayat ini, mereka sedang bekerja keras. Karena mereka adalah
latar belakang nelayan. Bahkan dikatakan semalam-malaman mereka bekerja keras. Walaupun mereka tidak menangkap apa-apa. Tapi bukan itu poinnya. Tapi Tuhan melihat bagaimana murid-muridnya itu bekerja keras. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memilih Daud juga menjadi raja Israel. Bukan ketika Daud sedang menganggur. Ketika Tuhan menyuruh Samuel memilih anak daripada Isai. Satu persatu dipanggil. Semuanya, abang-abangnya semua dipanggil. Dan terakhir Samuel berkata, masih adakah anakmu Isai? Lalu Isai berkata, ada. Yaitu anakku Daud. Yang sedang apa? Mengembalakan kambing domba 2-3 ekor. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin kalau Tuhan ingin kita menjadi umat yang produktif, yang bisa dipakai Tuhan menghasilkan sesuatu buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga dalam kehidupan kita, ketika kita ada dalam dunia ini, kita menjadi orang-orang yang produktif. Sehingga kita bisa menghasilkan sesuatu, tidak menjadi beban bagi orang lain. Tuhan mau ajarkan kepada kita, mari punyalah kesediaan untuk bekerja keras. Kesediaan untuk bekerja dengan segenap hati kita, dengan sepenuh hati kita. Dan itu yang bisa kita lihat dari kehidupan murid-muridnya. Ternyata Tuhan memilih murid-muridnya. Karena murid-muridnya ini melihat murid-muridnya, mereka sedang bekerja walaupun mereka mengalami kegagalan. Tapi sungguh-sungguh Tuhan tahu bahwa inilah murid-murid yang dipersiapkan menjadi penjala manusia. Sehingga mereka akan dipakai untuk menghasilkan, memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dimulai karena apa? Mereka punya kesediaan mau bekerja keras. Saya percaya kalau kita mau bekerja keras, saya yakin tidak ada yang tidak mungkin. Yang setuju katakan amin. Saya yakin kita akan menjadi umat yang produktif. Walaupun mungkin umur kita sudah lanjut, tapi kalau kita punya kebiasaan bekerja keras, sudah umur 50 ke atas pun, kalau kita orang yang suka bekerja keras, Tuhan akan pakai kita menjadi orang-orang yang produktif. Amin. Tangan kita, Tuhan sudah kasih kuasa. Ku terima kuasa yang datang dari, amin, Bapa, Putra, dan Roh. Saya percaya kalau Tuhan kasih kuasa buat kita, setiap apapun yang kita kerjakan dibuat berhasil. Yang penting adalah kerinduan, kesediaan untuk bekerja dengan sepenuh hati kita. Kalau kita tekuni semua yang Tuhan percayakan buat kita, saya percaya kita akan menjadi orang percaya yang produktif, yang menghasilkan buah. Setia dalam perkara kecil, Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Dan itu prinsip. Tuhan tidak memilih murid-muridnya saat mereka menjadi pengangguran. Tapi ternyata ketika mereka sedang menjadi nelayan, mereka berjuang sepanjang malam. Tapi mereka tidak menyerah. Dan Tuhan datang kepada mereka, memilih mereka. Bukan lagi menjadi penjala ikan, tapi menjadi penjala manusia. Karena melihat murid-muridnya sedia bekerja keras. Tuhan mau kita juga sebagai umat Tuhan hari-hari ini, di tengah-tengah situasi yang sulit, mungkin tidak mudah kita bertahan, tapi percayalah, yang penting kita sedia bekerja keras. Saya percaya Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita bekerja keras dan serahkan semua hidup kita pada Tuhan, Tuhan yang memberkati kita. Tuhan yang memelihara kita, burung di udara saja yang tidak, ya kan? Yang tidak menanam. Tuhan pelihara, betul? Betul? Apalagi kita umat Tuhan, kalau kita mau bekerja keras, saya yakin Tuhan memberkati semua yang kita kerjakan. Dan itu yang bisa kita lihat. Selanjutnya, saudaraku, mari kita lihat hal apa yang kita lihat dari murid-muridnya. Untuk menjadi umat Tuhan yang produktif, bukan hanya kesediaan untuk bekerja keras, tapi ayat yang ketiga saya akan bacakan. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai.
Lalu ia duduk mengajar orang banyak dari atas perahu. Ayat yang kelima, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Saudara, hal yang kedua, kalau kita ingin menjadi umat Tuhan, orang percaya yang produktif, kita harus punya kesediaan untuk apa? Untuk mengandalkan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, dalam ayat ini mengatakan, ia naik ke dalam satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan di sana Yesus duduk di perahu itu, dan dia mulai mengajar kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang yang ada pada waktu itu. Saudara, tanda murid-murid yang mengandalkan Tuhan adalah dinyatakan dengan apa? Mengizinkan Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tadinya ketika Yesus belum ada, mereka gagal, betul? Mereka semalam-malaman bekerja menangkap ikan, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika mereka mengandalkan Tuhan, mereka mengizinkan Yesus hadir di tengah-tengah perahu mereka. Dan mengizinkan Yesus mengajar kebenaran firman Tuhan. Apa yang terjadi? Ketika mereka mulai menebarkan jala, mereka menangkap ikan jumlah besar. Dan itu karena apa? Karena Tuhan yang bekerja di tengah-tengah mereka. Saudara, Yeremia 17 ayat 7-8 firman Tuhan berkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, yang tidak berhenti menghasilkan buah. Lihat, orang yang mengandalkan Tuhan tetap produktif. Walaupun musim kemarau pun, tahun kering, tidak khawatir. Amin. Karena kita tahu kalau Tuhan ada di tengah-tengah hidup kita, kita mengandalkan Tuhan, Tuhan membuat kita berhasil. Kita akan terus menghasilkan buah. Itu artinya kita menjadi produktif. Dan itu kita bisa lihat dari kehidupan murid-muridnya. Mereka mengizinkan Yesus hadir. Orang yang mengandalkan Tuhan sesungguhnya mengetahui bahwa kita ini terbatas. Kita lemah, kita membutuhkan Tuhan. Kita tidak akan mampu dengan kekuatan sendiri. Dan itu nyata, betul. Mereka bukan nelayan sembarang nelayan. Mereka memang lahir, mereka tahu danau Genesaret. Mereka memahami betul cara menangkap ikan. Tapi mereka pun sebagai manusia terbatas. Dan ketika mereka tidak bersama dengan Tuhan, mereka mengalami kegagalan. Tetapi ketika mereka mengizinkan Tuhan hadir di tengah-tengah perahu mereka. Dan mereka mulai mengandalkan Tuhan. Tuhan buat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tuhan buat mereka ketika mereka mulai mengikuti apa yang menjadi perintah Tuhan. Mereka menebarkan jala dan mereka menangkap sejumlah besar ikan dan bahkan jala mereka mulai koyak. Itu artinya kalau kita mengandalkan Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita tidak pernah khawatir. Hari ini mungkin situasi sulit. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita tidak pernah akan khawatir. Kenapa? Tuhan. Kalau Tuhan ada dalam hidup kita. Kalau Tuhan ada dalam perahu keluarga kita. Kalau Tuhan ada dalam perahu bisnis kita. Saya percaya Tuhan yang bertindak buat kita. Dan itu yang Tuhan mau katakan hari ini buat kita. Orang yang Kristen yang produktif adalah mereka yang selalu mengandalkan Tuhan. Ketika murid-muridnya menjala ikan tanpa Tuhan. Atau tidak bersama-sama Yesus. Mereka gagal. Tidak menangkap apa-apa dan tidak produktif. Dalam ayat 5 mengatakan semalam-malaman mereka tidak menangkap apa-apa. Saya mau katakan hari ini menjadi satu kebenaran. Jangan pernah tinggalkan Tuhan. Karena di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita terkutuk. Sehingga apapun yang kita kerjakan Tuhan tutup. Kalau Tuhan tutup gak ada yang bisa buka. Betul? Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan,
Mungkin orang lain menutup. Kalau Tuhan sudah buka, nggak ada yang sanggup menutup berkat buat hidup kita. Kalau Tuhan sudah buka pintu surga buat kita, walaupun tahun kering, walaupun mungkin pandemi COVID melanda pun ekonomi kita, tapi kalau Tuhan katakan hari ini kita diberkati, percayalah berkat Tuhan akan dicurahkan buat kita. Tuhan punya banyak cara memberkati kita. Sehingga kita menjadi umat Tuhan yang produktif, yang menghasilkan buah, yang tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Yang daunnya tetap hijau, walaupun tahun kering. Saya nggak tahu air dari mana, tapi dari Tuhan. Tuhan kasih air langsung dari surga. Sehingga kita tetap hijau dan menghasilkan buah. Kalau hijau saja nggak keluar buah, rugi, betul? Tapi hijau dan menghasilkan buah. Artinya kita menjadi umat-umat yang produktif untuk kemuliaan nama Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti tinggal tetap di dalam Tuhan. Dan berpaut terus kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Karena ketika kita mengandalkan kekuatan diri, kita pasti gagal. Dan Tuhan mau mengajarkan kepada kita. Contoh murid-muridnya. Walaupun mereka latar belakang nelayan. Tapi ketika mereka berjuang sendiri, mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Yang ketiga, apa yang bisa membuat bagaimana kita menjadi umat Tuhan yang produktif? Yang pertama tadi, kesediaan. Masih ingat kesediaan untuk apa? Bekerja keras, bekerja dengan sepenuh hati. Yang kedua, kesediaan untuk mengandalkan Tuhan. Amin. Yang ketiga, ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ayat yang kelima, Simon menjawab, guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat yang keenam. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Sehingga jala mereka mulai koyak. Saudara yang dikasih Tuhan, hal yang ketiga. Bagaimana kita menjadi umat Tuhan yang produktif. Yaitu apa? Kesediaan kita untuk lebih percaya dan taat kepada perintah Tuhan. Atau firman Tuhan daripada kenyataan yang ada. Kenyataan yang ada, mereka semalam-malaman gagal, betul? Itu kenyataan, itu realitanya. Dan mereka bukan orang yang tidak mengerti tentang menangkap ikan. Mungkin mereka sudah berbagai cara, tempat ini, tempat ini, tempat ini. Itu artinya mereka sebenarnya tahu bahwa seharusnya mereka bisa menangkap ikan. Saya kan seorang nelayan, dia pasti tahu hari-hari kalau di tempat saya, kalau bulan terang itu, bulan purnama, nggak ada nelayan yang ke laut. Betul ya? Karena pasti nggak dapat, sepi kan. Sudah tahu. Dan saya yakin, ini para murid tahu. Waktu itu bukan berarti waktu nggak ada ikan. Tapi ada ikan, tapi ternyata ketika mereka berjuang realitanya, mereka tidak menangkap apa-apa. Tapi ketika mereka mengizinkan Yesus hadir di perahu mereka, lalu memegang kendali, mengizinkan Tuhan berotoritas dalam hidup mereka. Lalu mereka mendengarkan perintah Tuhan. Dalam ayat ini dikatakan, bertolaklah ke tempat yang dalam. Kalau saya berpikir gini, ngapain ini? Saya baru kenal, kan ini baru kenal. Yesus baru hadir, baru kenal. Baru kenal suruh-suruh emangnya. Aku ini nelayan, ini sepanjang malam aku sudah berjuang gak dapat apa-apa. Ngapain lagi suruh bertolak lebih dalam, lalu tebarkan jalamu. Tapi Simon dia berkata begini, karena engkau yang menyuruhnya, karena Tuhan yang menyuruhnya, saya percaya kalau Tuhan yang memberikan perintah, kalau firman Tuhan disampaikan, mari pegang firman Tuhan. Percaya bahwa setiap firman Tuhan itu pasti akan terjadi, amin. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan kosong. Kalau kita ingin menjadi umat Tuhan yang produktif, kita harus punya kesediaan untuk lebih percaya, taat kepada firman Tuhan. Tuhan katakan apa? Bertolaklah lebih dalam. Tuhan mau kita lebih dalam untuk mengenal firman Tuhan. Dan meyakini bahwa firman Tuhan ini bukan kata-kata biasa. Ini adalah firman Tuhan sendiri yang punya kuasa,
yang yakini bahwa setiap firman yang disampaikan itu tidak pernah sia-sia. Amin. Firman-Nya yang dinyatakan kepada kita, dan Tuhan tidak pernah akan lalai untuk menempati setiap janji-janjinya. Murid-muridnya mempunyai latar belakang nelayan dan sudah banyak pengalaman. Mereka sangat memahami situasi dan kondisi Danau Genesaret. Tetapi murid-muridnya tidak mengandalkan kemampuan dan kepandaiannya, pengalamannya. Tetapi dikatakan mereka sungguh-sungguh mempercayai apa yang Yesus nyatakan, perintahkan kepada mereka. Simon berkata, karena engkau yang menyuruhnya, aku tetap akan menjala juga. Wow, luar biasa. Adakah kita punya kesedihan seperti ini? Kita lebih taat kepada Tuhan daripada realitanya. Realita kita memang hari ini situasi sulit. Tapi kalau Tuhan suruh sama kita, lakukan saja. Percayalah, kalau Tuhan yang memerintahkan, tidak pernah salah. Kalau Tuhan yang menyatakan lewat firman-Nya, firman-Nya pasti ya dan amin. Saudara yang dikasih Tuhan, murid-muridnya melakukannya dengan taat kepada apa yang disuruhkan Yesus kepada mereka. Dan Yesus berkata, bertolaklah lebih dalam, tebarkanlah jalamu. Dan itu yang membuat ketaatan yang mereka lakukan, apa yang menjadi perintah Tuhan buat mereka. Itulah yang membuat murid-muridnya mengalami hasil yang luar biasa. Mengalami mujizat yang luar biasa. Menangkap ikan sejumlah besar ikan sampai dikatakan jala mereka hampir koyak. Itu artinya karena betul-betul ikannya begitu banyak, betul? Saya bayangkan, waduh, dari realita yang tidak dapat apa-apa, kecil pun gak ada, tapi ketika mereka taat, Tuhan buat apa? Mereka menghasilkan ikan yang banyak, yang besar, sampai jala mereka hampir koyak, hampir robek, karena kuasa dan mujizat Tuhan. Saya percaya firman ini punya kuasa. Firman yang kita miliki itu punya kuasa. Tugas kita bertolak lebih dalam. Maksudnya apa? Mari kenali firman Tuhan dan imani firman Tuhan. Dan tetaplah percaya apa yang firman Tuhan nyatakan. Ketika kita imani, itu pasti terjadi. Kesediaan kita untuk percaya, lebih percaya dan taat kepada firman Tuhan, kepada perintah Tuhan. Itulah yang membuat kita akan menjadi produktif. Kita akan berhasil, kita diberkati. Kita akan menghasilkan hal-hal yang dahsyat. Bahkan melampaui apa yang kita doakan dan pikirkan. Murid-muridnya gak berpikir dapat ikan begitu besar. Dan bahkan luar biasa, bukan hanya diberkati. Tapi nanti kita lihat mereka juga bisa jadi berkat. Amin. Dan itu yang Tuhan katakan. Yang keempat, yang selanjutnya. Kesediaan untuk apa? Supaya kita bisa menjadi umat Tuhan yang produktif. Ayat yang ketujuh. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain. Supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Saya bayangkan satu perahu aja sudah mulai koyak, betul? Sampai banyak tambah dua perahu. Berarti hari itu penangkapan ikan yang mereka dapatkan itu berlimpah-limpah. Setuju? Karena sampai perahunya hampir tenggelam loh. Itu luar biasa. Maksudnya apa? Saudara, kalau kita ingin menjadi orang Kristen atau umat Tuhan yang produktif, kita bisa lihat, yaitu juga kita harus memiliki kesediaan untuk siap berbagi dan bekerja sama dengan orang lain. Amin. Tuhan mau lewat kisah ini, ternyata murid-muridnya diajar, kalau kita ingin dipakai Tuhan untuk menjadi umat Tuhan yang produktif, kita juga harus siap berbagi dan bekerja sama dengan orang lain. Tadi malam saya sharing kepada anak-anak muda. Memang Tuhan merancang dari awalnya tidak baik manusia seorang diri saja. Kita butuh orang lain, betul? Kita butuh komunitas, betul? Kita perlu bekerja sama. Dan murid-muridnya rela berbagi kepada teman-temannya. Ketika perahu Simon terlalu penuh, Simon memberikan isyarat kepada teman-temannya. Untuk apa? Untuk membantu.
Saudara, jangan sungkan-sungkan. Kalau butuh pertolongan, mintalah pertolongan. Halo? Halo? Setuju? Kadang kita malu-malu. Kenapa? Kita terbatas. Ada saatnya kita mengalami kewalahan. Saya belajar, saudaraku, orang yang lumpuh itu bisa disembuhkan. Itu karena apa? Karena kesehatian 4 orang yang mau mengusung, betul? Sehingga mereka produktif. Kesehatian mereka, kesepakatan mereka itu yang membuat orang yang lumpuh yang tidak bisa buat apa-apa bisa dibawa kepada Yesus sehingga mereka produktif. Ada 1 orang dipulihkan, disembuhkan karena apa? Karena kekompakan 4 orang yang mengusung itu. Karena iman mereka, iman ke-4 orang itu yang mengusung itu. Dan Tuhan ajarkan juga hari ini kalau kita ingin menjadi orang Kristen yang produktif, Tuhan mau kita harus siap bekerja sama, siap berbagi. Amin. Karena persekutuan dan kerjasama yang baik pasti memiliki kekuatan yang besar. Bayangkan kalau 1 orang mengerjakan sesuatu mungkin terbatas. Tapi 2 orang, 3 orang, saya yakin hasilnya luar biasa. Amin. Tapi Tuhan juga ajarkan kepada kita. Ingat loh, prinsipnya begini. Bagi orang Kristen yang produktif, ia akan mencari teman, sahabat sebanyak-banyaknya, dan dia tidak pernah akan mencari musuh. Betul? Musuh 1 itu sudah terlalu banyak, tapi sahabat 1 masih kurang. Betul? Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang produktif, Tuhan ajarkan hari ini, kita harus membangun hubungan yang baik dengan semua orang. Dan membangun hubungan yang baik dengan juga Tuhan. Ternyata salah satu keberhasilan adalah ketika kita membangun relasi yang baik dengan orang banyak. Betul? Kenapa? Penting sekali ketika kita kuliah, kita membangun komunitas di tempat kuliah. Kenapa? Teman-teman kuliah itulah satu saat ketika nanti kita bekerja, mereka itu akan jadi relasi yang bisa saling membantu. Betul? Dan ternyata apapun usahanya butuh relasi. Betul? Kalau kita nggak punya relasi, kita nggak bisa apa-apa. Karena salah satu keberhasilan dalam dunia usaha juga dalam pekerjaan, dalam pelayanan juga itu karena relasi. Betul? Kalau kita nggak punya relasi, nggak mungkin kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Yang kita buat hari ini kan jembatan. Dan jembatan itu untuk kita bisa menyampaikan Injil kepada orang yang kita bangun hubungan. Penting sekali saudaraku. Prinsipnya adalah apa? Diberkati untuk siap menjadi berkat. Amin. Saya sering ngomong, Pak Michael sering ngomong. Iya Pak Beni ya. Kadang-kadang ada banyak orang Kristen nggak siap diberkati. Lupa ketika diberkati. Padahal kalau kita diberkati, kita nggak boleh sombong. Ketika diberkati, mari pahami bahwa ketika diberkati Tuhan punya maksud. Tuhan punya rencana supaya kita jadi. Kalau kita tahu itu, saya yakin Tuhan tetap akan apa? Semakin kita menjadi berkat, semakin kita diberkati. Amin. Dan ini prinsipnya, kalau kita ingin menjadi umat Tuhan yang produktif, mari siap bekerja sama, siap berbagi, siap jadi berkat. Dan jadi berkat itu tidak mulai harus kita punya uang banyak. Dari apapun yang bisa kita kerjakan, kita diberkati, pasti akan diberkati. Dan itu prinsip yang Tuhan ajarkan. Kita harus memahami. Mari renungkan, kenapa ya Tuhan? Mengapa Tuhan berkati hidup saya? Saya yakin Tuhan ngomong gini, aku memberkati kamu supaya kamu jadi berkat. Itu jawaban Tuhan. Setuju? Siap jadi berkat? Siap menjadi umat Tuhan yang produktif? Menghasilkan buah. Dan buah itu akan dikecap oleh orang banyak. Orang lain tahu bahwa kita manis. Kalau mereka sudah merasakan buah yang kita hasilkan. Saya sudah tahu mangga dari Pak Michael itu manis, enak. Karena Pak Michael sudah bagi saya. Halo, amin. Saya sudah tahu rasanya coklat yang enak. Karena Bu Paulina sering bagi sama saya. Puji Tuhan.
Dan itu tujuannya, kenapa Tuhan berkati kita? Supaya kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Pentingnya bekerja sama. Saya yakin kalau sendiri kita terbatas. Tapi kita belajar dari 4 orang yang mengusung orang yang lumpuh itu. Ketika kita kompak, saling berbagi, saya percaya kita akan produktif. Ibu Leni lagi ngobrol sama saya, Pak Beni ini berdoa ya Pak Beni. Ini anugerah Tuhan buat almarhum. Satu usaha yang luar biasa yang tidak semua orang miliki. Dan itu berkat yang diberikan kepada almarhum. Dan Bu Leni berdoa supaya apa yang diwariskan itu akan menjadi usaha yang diberkati. Poinnya kita perlu membantu, mendukung supaya Bu Leni bangkit dan diberkati lagi. Pentingnya kerjasama. Mungkin kita nggak bisa bantu banyak hal, tapi paling nggak apa sih yang bisa kita bantu. Dan saya yakin ketika kita bekerja sama, Tuhan dimuliakan dan pasti Tuhan memberkati apapun yang menjadi kerinduan kita. Dan itu tugas kita. Kita harus bisa berbagi, amin. Dan murid-muridnya buktikan. Simon nggak sombong, biarin aja aku penuh. Kalau penuh tenggelam, benar? Mau tenggelam atau mau jadi berkat? Kalau engkau diberkati dan lupa jadi berkat, tinggal tunggu waktu bisa tenggelam. Berkatnya nggak nikmati, tapi kalau kita jadi berkat, saya yakin sampai kapanpun kita nggak pernah akan ditinggalkan oleh Tuhan. Pemeliharaan Tuhan terus nyata. Di tahun-tahun kering pun Tuhan pelihara kita. Itu yang Tuhan janjikan. Terakhir, ayat 10 sampai 11. Demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahu ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Yang terakhir, bagaimana kita menjadi umat Tuhan yang produktif? Kita bisa belajar dari ayat ini, yaitu kesediaan untuk apa? Untuk mengikut Yesus dan dikatakan dalam ayat ini, meninggalkan segala sesuatu dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Saya yakin kalau kita mau memberikan hidup kita, menyerahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan, saya percaya Tuhan bisa pakai kita menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi tugas kita adalah apa? Berikan hidup kita, serahkan hidup kita, mari ikut Tuhan dan biar Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Momen ini adalah momen yang sangat penting bagaimana Tuhan memilih murid-muridnya dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan poinnya adalah apa? Kesediaan mereka. Untuk apa? Memberikan hidup mereka. Tidak mudah loh meninggalkan segala sesuatu. Berarti meninggalkan perahu mereka. Betul? Meninggalkan latar belakang mereka. Meninggalkan kebiasaan mereka. Dan mengikuti Yesus. Apalagi hari itu mereka baru jadi saudagar ikan. Baru menang banyak, betul kan? Baru dapat hasil yang besar. Mungkin dapat cuan besar, untung besar. Aduh, sayang ini lagi untung loh Pak. Tuhan Yesus lagi untung nih mau ditinggalkan. Tapi percaya saudaraku, kalau kita mau memberikan hidup kita, menyerahkan hidup kita dan mau mengikut Tuhan, saya percaya Tuhan akan membuat kita lebih dahsyat lagi. Rancangan Tuhan lebih hebat lagi buat kita. Kita menjadi umat Tuhan yang produktif dan itu dibuktikan. Bagaimana Simon, walaupun dalam kehidupan penyerahannya kepada Tuhan mereka melewati, Simon mengalami liku-liku pernah gagal. Tapi akhir hidup Simon luar biasa. Simon dipakai Tuhan, 1 kali berkhotbah 3.000 orang percaya, betul? Simon menjadi seorang yang produktif di mata Tuhan. Karena apa? Karena dia mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Hari ini saudaraku, Tuhan mau kita belajar. Mari relakan, tinggalkan. Apa yang menjadi penghalang kita untuk dipakai Tuhan? Ada satu pujian main D. Pujiannya begini. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Hati dan kekuatanku, waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya,
waktuku pun miliknya. Bagi Yesus semuanya, waktuku. Saudara, saya percaya Tuhan mau kita sebagai umat Tuhan hari-hari ini. Mari belajar mau mengikut Tuhan dengan sungguh. Mari serahkan hidup kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang memakai hidup kita. Sehingga kita menjadi umat Tuhan yang produktif. Lewat hidup kita ada banyak jiwa diselamatkan. Lewat hidup kita akan kita menghasilkan buah-buah. Hidup kita jadi berkat. Hidup kita bisa berdampak. Hidup kita bisa sungguh mempermuliakan nama Tuhan. Ada hasil-hasil yang kita dapatkan. Lewat talenta, lewat semua kemampuan kita. Kita mau berikan buat Tuhan. Saya senang sekali kalau gereja ini walaupun tidak banyak, tapi ada orang-orang yang punya potensi dan memberikan potensinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saya percaya ketika kita setia untuk kita belajar melayani Tuhan, setia dalam perkara kecil, kita akan terus dipakai Tuhan untuk menjadi umat Tuhan yang produktif. Dan saya percaya masa depan kita akan dahsyat. Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang besar. Dan itu yang Tuhan ajarkan buat kita. Kesediaan kita untuk memberikan hidup kita bagi Tuhan sepenuhnya. Meninggalkan semua yang menjadi penghalang. Bahkan mungkin yang kita andalkan, kita tinggalkan. Itu yang dilakukan murid-muridnya. Dalam ayat ini, mereka dalam ayat 10, ayat yang 11, mereka pun meninggalkan, tolong garis bawahi, segala sesuatu. Kalau segala sesuatu artinya semua. Mau gak kita meninggalkan segala sesuatu untuk dipakai Tuhan? Semua keegoisan kita, kesombongan kita, keangkuhan kita, bahkan kemalasan kita, serahkan sama Tuhan, biar diubahkan oleh Tuhan. Yang berkata, Tuhan ini hidup saya, Tuhan pakai hidup saya. Supaya saya menjadi umat Tuhan yang produktif. Dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan percayalah, lewat tangan kita yang diurapi oleh kuasa Tuhan, Tuhan akan membuat apapun yang kita kerjakan dibuat berhasil. Karena kita mengandalkan Tuhan. Biarkan ayat-ayat yang kita renungkan hari ini akan membawa kita untuk kita dijadikan Tuhan menjadi umat Tuhan yang produktif untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena namanya syekarata makara. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian inilah rinduku. Inilah rindu kepadamu. Segenap hatiku menyembahmu. Katakan seluruh jiwaku. Seluruh jiwaku memujimu. Mari katakan ku menyembahmu. Menyembahmu ya Allahku. Mari katakan dengan iman bersama-sama. Ku berikan hidupku. Ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku. Di setiap waktu. Nyatakan jalan. Katakan ku berikan hatiku. Dan jiwaku. Haleluya. Semuanya bagimu di dalam
setiap waktu. Haleluya. Nyatakan bahwa-Mu. Jemaat Tuhan, pagi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekali lagi saya mau ingatkan, di tengah-tengah situasi yang sulit hari-hari ini, Tuhan mengajar kepada kita untuk kita menjadi umat Tuhan yang produktif. Hal yang Tuhan ajarkan hari ini adalah kesediaan kita untuk siap bekerja dengan keras, dengan segenap hati. Jangan pernah tinggal diam, tapi lakukan apapun yang bisa kita lakukan. Mungkin itu kecil, tapi lakukanlah. Karena Tuhan memilih kita. Memandang ketika kita nggak buat apa-apa, ketika kita melakukan sesuatu yang kecil, Tuhan percayakan hal yang besar buat kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang produktif. Tinggalkan kemalasan kita, tinggal kelambanan kita, dan mari lakukan sesuatu, apapun talenta kemampuan yang bisa kita lakukan, dan Tuhan berkati kita. Ini saatnya kita di tengah-tengah situasi yang sulit, untuk kita bisa bertahan dan menjadi orang-orang yang produktif. Jangan sia-siakan waktumu untuk melakukan hal-hal yang tidak berguna. Tapi lakukanlah segala sesuatu. Mungkin itu kecil, tapi itu berguna. Dan Tuhan melihat kita. Tuhan memilih Daud ketika Daud mengembalakan 2-3 ekor, tidak banyak. Tapi itulah yang dilihat oleh Tuhan, kesetiaan Daud untuk melakukan tanggung jawab yang kecil itu. Hari ini, kalau engkau merindukan masa depan yang baik, jangan hanya mimpi dan merindukan sesuatu yang besar, tapi mulailah sedia lakukan apapun, dan percayalah di situ Tuhan berkati kita. Mari nyanyikan pujian ini dengan satu kerinduan, berkata, Tuhan, hidup kami, Tuhan, pakai kami. Kami mau tetap terus mengandalkan Engkau dan mau menyerahkan hidup kami. Kami tahu bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat hidup kami, sama seperti Engkau punya rencana besar buat murid-muridnya, bagi Petrus dan bagi hidup kami, Tuhan. Inilah rinduku kepadamu, haleluya. Segenap hatiku memujimu, menyembahmu, haleluya. Seluruh jiwaku, haleluya, haleluya, memujimu. Ku memujimu, menyembahmu, haleluya. Mari kita mau angkat tangan kita, katakan, ku berikan hati kami, Tuhan, haleluya, haleluya. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu, haleluya. Nyatakan, katakan, ku berikan hatiku, dan jiwaku, haleluya. Semuanya bagimu, di dalam hidupku, di setiap waktu, haleluya. Nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu, Tuhan, nyatakan jalanmu. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Tuhan, kami terlalu percaya bahwa firman-Mu hidup dan berkuasa. Dan hari ini firman-Mu memberkati kami. Tuhan merindukan kami menjadi umat Tuhan yang produktif, yang menghasilkan buah,
Dan buahmu itu tetap dan banyak untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berkata ini hidup kami Tuhan. Biarlah Engkau berdaulat atas hidup kami. Biar ajar kami terus mengandalkan Engkau. Untuk kami belajar setia melakukan apapun yang bisa kami lakukan untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan memberkati umat-Mu. Dan kami percaya di tengah-tengah situasi yang sulit, kami tidak khawatir. Kami tidak khawatir di tahun-tahun yang kering, di pandemi COVID ini. Karena kami tahu ketika kami mengandalkan Engkau, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pemeliharaan Tuhan sempurna buat kami. Justru di tengah-tengah ketidakmampuan kami, di situ kuasa-Mu dinyatakan. Mujizat-Mu dinyatakan atas kami. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu. Kami terima janji firman-Mu. Tanamkan itu dalam hati kami. Kami terima dengan iman setiap firman-Mu. Kami mau lakukan seperti apa yang Simon dan murid-muridnya teladankan buat kami. Kalau Tuhan yang menyuruh, kami mau taat dan kami mau melakukannya. Sehingga kami diberkati. Di dalam nama Yesus, kita semua yang diberkati, sama-sama katakan Amin. amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan, serahkan waktu kepada Pak Sekretaris. Shalom. Saya yakin semua jemaat diberkati, baik ada yang di gereja maupun di rumah masing-masing. Saya yakin dan percaya berkat Tuhan secara luar biasa dahsyat ada dalam hidup kita. Amin. Ya, sebelum memberikan persembahan, mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang boleh kami terima dan menjadi berkat yang luar biasa bagi setiap pribadi kami yang mendengarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan memberikan sebagian daripada berkat yang Engkau telah limpahkan bagi hidup kami. Kiranya Tuhan yang berkenan atas pemberian kami ini ya Bapa, dan pemberian kami ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu yang akan memberi. Biarlah mereka memberi dengan sukacita, memberi yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Ya, terima kasih untuk pemberian persembahan yang boleh sidang jemaat berikan buat pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea. Dan bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah dan rindu untuk memberikan persembahan, boleh nanti menghubungi bendahara gereja di tempat ini. Diserahkan langsung kepada bendahara, atau nanti Bapak Ibu bisa memberikan melalui rekening gereja yang bisa diinformasikan di grup gereja. Terima kasih untuk pemberian persembahannya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kami dari Sekretariat Gereja akan memberikan sepekan kegiatan gereja yang akan dilaksanakan 1 minggu ke depan. Dimulai hari Selasa, itu ada ibadah doa dan puasa. Mari kita yang ada di rumah kita masing-masing, di kegiatan dimanapun kita berada, kita senantiasa mengikuti ibadah doa dan puasa. Kita berdoa dan berpuasa untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Kiranya Tuhan yang akan terus melawat bangsa dan negara Indonesia agar pandemi COVID-19 ini cepat segera berlalu di muka bumi Indonesia maupun di seluruh bagian muka bumi yang terpapar pandemi ini. Berdoa juga untuk setiap pekerjaan pelayanan di GKRI Berea. Ya, pada malam harinya setiap jemaat yang bisa datang, bisa berkumpul bersama-sama di gereja, kita akan berdoa bersama-sama di gereja dimulai pukul 7 malam. Dan pastikan jikalau Bapak Ibu datang ke gereja, kondisi tubuh kita sedang sehat ya. Jangan lupa juga tetap pakai masker kemanapun kita pergi. Ya, kemudian hari Jumat kita akan melaksanakan ibadah kerabat yang luar biasa di gereja dimulai juga pukul 7 malam. Setiap jemaat juga diundang untuk datang ke gereja mengikuti ibadah kerabat bersama-sama. Ya, kemudian hari Sabtu itu ada ibadah
Youth GKRI Berea, B Generation di tempat ini. Jangan lupa juga setiap kaum muda di GKRI Berea diundang datang ke gereja untuk sama-sama hadir mengikuti ibadah Youth Berea dimulai pukul 6:30 malam. Ya, semua kegiatan gereja di tempat ini, jikalau Bapak Ibu sidang jemaat tidak bisa datang ke gereja untuk sementara waktu, bisa mengikuti melalui live Facebook ya, dengan ID Bapak Gembala kita Benyamin Lumondo ya. Semua kegiatan gereja akan dilaksanakan juga secara live streaming. Hari Minggu mendatang jangan lupa juga kita tetap mengadakan ibadah yang luar biasa dahsyat, ibadah raya umum GKRI Berea dimulai pukul 8 pagi, baik di gereja maupun live Facebook. Ya. Kemudian dengan sukacita minggu ini salah satu jemaat GKRI Berea berulang tahun tanggal 13 Juli kemarin ya, minggu ini. Selamat ulang tahun untuk Bapak Cevi Rahmansyah, dimanapun Bapak Cevi saat ini ada, yang pasti Bapak Cevi sedang ada di tugas dan tanggung jawab di pelayaran. Kiranya Tuhan Yesus tetap menyertai Pak Cevi dalam tugas dan tanggung jawabnya. Tolong sampaikan Ibu Paulina selamat ulang tahun dari kami semua jemaat GKRI Berea. Ya, terima kasih juga untuk Bapak Gembala yang boleh terus memberikan motivasi, memberikan pelayanan-pelayanan buat kita semua jemaat, dan yakin setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala di tempat ini boleh memberkati kita semua, baik jemaat GKRI Berea ataupun setiap umat Tuhan yang mengikuti dengan setia live streaming melalui Facebook Bapak Gembala di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus yang terus memberkati Bapak Gembala, Bapak Pastor Benyamin Lumondo, dan berkat-berkat yang luar biasa, kekuatan kesehatan selalu Tuhan limpahkan, dan setiap pelayanan yang dilakukan dan dikerjakannya, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan bangkit berdiri, kita akan berdoa bersama-sama. Ku terima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Apapun yang ku sentuh, ku kerjakan, dibuatnya berhasil. Sinar wajah-Mu yang menerangi, menjaga dan menuntun hidupku, damai dan penyertaan-Mu penuhiku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati ibadah kami, memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami sungguh bersuka cita merasakan hadiran Tuhan di tengah-tengah pujian penyembahan kami. Baik kami umat-Mu yang di gereja maupun umat-Mu yang di rumah, yang mengikuti ibadah secara live streaming. Setiap jemaat Tuhan, kami percaya Tuhan, semua kami dilawat oleh Tuhan, dan kami menikmati berkat lewat firman-Mu yang memberikan satu kekuatan yang baru buat kami, bahwa Engkau merancangkan kami berhasil, Engkau merancangkan kami menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan terus tanamkan firman-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan, di minggu ini ada saudara kami yang menikmati sukacita, tambahkan satu umur. Secara khusus kami berdoa buat hamba-Mu Bapak Cevi Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, kami berdoa dalam nama Yesus. Biar berkat Tuhan, perlindungan Tuhan terus nyata bagi hamba-Mu dalam tugas tanggung jawab. Tuhan, kami tahu, biarkan Tuhan kasih setia-Mu terus Engkau lanjutkan, nyatakan bagi hamba-Mu. Memberkati keluarga, istri dan anak-anaknya yang harus berpisah. Kami tahu Tuhan, keluarga ini akan terus diberkati dan menjadi berkat. Dan biarlah Tuhan kekuatan kesehatan Tuhan berikan bagi hamba-Mu Pak Cewi, dan seluruh jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, kami percaya Engkau pun memberkati kami.
Apapun yang menjadi pergumulan-pergumulan kami, Tuhan tahu persis. Dan Tuhan, kami tahu Engkau kali-kali tidak pernah membiarkan kami, dan Engkau sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak goyah pun. Walaupun tahun-tahun yang kami hadapi hari ini sulit, tapi kami tahu Engkau Allah lebih dahsyat dari setiap tantangan yang kami hadapi. Dan Engkau sanggup menyatakan kuasa dan mujizat-Mu. Kami tahu pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat-Mu akan Kau curahkan bagi umat-Mu. Dalam nama Yesus, terutama kekuatan kesehatan, perlindungan. Engkau menjadi kota benteng perisai bagi umat-Mu Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada, tetap Engkau menjagai seluruh keluarga mereka, pekerjaan, usaha, pelayanan, kuliah, sekolah mereka. Apapun yang mereka kerjakan, disentuh, dibuat berhasil dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk bangsa ini. Kami bersyafaat, kami ucapkan berkat. Biarlah bangsa ini tetap diberkati oleh Tuhan. Pemulihan demi pemulihan. Kami deklarasikan bahwa bangsa ini akan dipulihkan oleh Tuhan, tetap diberkati oleh Tuhan. Apapun situasinya, kami tahu ketika kami mengandalkan Engkau, di situ kuasa-Mu, berkat-Mu dicurahkan atas bangsa kami. Kami ucapkan berkat bagi lingkungan di tempat ini, tetangga kanan kiri depan belakang, RT RW, Pak Kepala Desa, Camat. Tuhan, kami berdoa juga untuk Bapak Bupati, dan kami berdoa untuk rencana pemilihan Bupati di tahun ini. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami tahu Tuhan yang berdaulat di tengah-tengah kota kami, di tengah-tengah negeri kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, angkat tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Umat Tuhan milik, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai. Berkatilah lumbung-lumbungmu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah semua rencanamu, dan biarlah lewat hidupmu nama Tuhan dimuliakan. Anak-anakmu dalam sekolah, dalam kuliah, dalam menggapai masa depan diberkati oleh Tuhan. Dan kiranya berkat yang daripada Tuhan terus dicurahkan, damai sejahteranya dilimpahkan dari mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya diberkati. Sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.
Shalom jemaat Tuhan, kita sudah menyaksikan video tutorial pelaksanaan ibadah dengan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan demi kita masuk dalam kebiasaan baru dalam pencegahan penularan COVID-19. Saya berharap semua kita berdisiplin, tetap menjaga dalam pelaksanaan ibadah yang kita lakukan menggunakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan, sehingga kita bersama-sama bisa menjaga keselamatan kita, keselamatan rekan-rekan kita, dan keselamatan kita bersama. Saya percaya dengan kita berdisiplin, kita masuk dalam kebiasaan baru melalui protokol kesehatan, kita bisa tetap melaksanakan ibadah di tempat ini dalam berkat, dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.